Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum mongko berbunga sira hum ing alladzina bi'adzabin alim min kelawan siksa sing banget. Mulai kate mongkoro kabeh alladzina wa akeh habitus ingkang batal apa amaluhum apa amal-amale alladzina. Orang-orang sing pernah membunuh nabi, membunuh orang yang melakukan keadilan. Itu amal api ora ana gunane. Ema amilu min khairin. Tegese perkara kang dilakoni nglakoni sapa akeh min khairin saking kebagusan. Kasodaqatin silaturahim, mergo dene sedekah lan silaturahim. Ora ana gunane kabeh amale di dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Wa malak minasirin wa malak lan ora ana kedua alladzina minasirin te wong sing lulu. Alam tarono tora ningali sira ilal ladina maring wong akeh. Utu kang den paringi sapa alladzina nasiban ing bagian minal kitab sang kitab. Apa kamu tidak melihat orang-orang sing mestine paham Taurat, paham kitab? Yud'auna dan panggil sapa alladzina ila kitabillahi maring kitab Allah. Liyahkum bainakum. Supaya ngukumi apa kitab Allah bainakum ing dalam antarane alladzina. Sumaya tawala mongkono kimengo berpaling sapa farikun minhum sapa farikun sapa kelompok minhum saking ahli kitab wa hum halit ahli kitab muriduna wong sing mengo kabeh. Orang-orang yang mestinya ngerti Taurat itu pernah dipanggil ila kitab bila malane dijak dihukumi nganggo kitab Allah rupane nganggo Quran tapi malah gak gelem angko pulih hukmi saking nampa hukume Quran kitab. Nazala fil yahud. Nazala tumurun apa ikilah ayat wa ilal ladzina utul kitab fil yahud. Zana zina minhum sang yahudi sapa isnani wong loro. Fataha kamu mongko padha saling jaluk hukum sapa yahudi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaka mau kamu kuwi sapa Nabi alaihi mengatasi isnani minal yahud wong sing zina mau dihukumi berresmi lan rajam. Apa mongko padha nolak sapa Yahudi. Fajia mongko den tekano apa Taurat iklan Taurat. Fawjida mongko den temu apa rajam via ing Taurat. Fawjida mongko den temu apa rajam via ing Taurat. Farujima mongko den rajam sapa Islani minal Yahud. Fawdi bu mongko padha muring-muring sapa Yahudi. Dari kata annakum qawlan tamassana naru illa ayyam ma'dudan. Kalau beberapa balik matur jenengan gitu, jadi komunitas Nabi saat di Medina komunitas Yahudi. Orang Yahudi itu orang paling menghormati ilmu. Tapi saat usia menghormati ilmu jadi akali, tapi tetap saya itu menghormati ilmu. Jadi nawa. Jadi Nabi nanti dawuh mamin yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari kecuali yang setelah hari itu selalu lebih jelek. Di kiai dhisik saiki ape kiai dhisik, Yahudi dhisik saiki ape Yahudi dhisik. Buktine niki. Orang Yahudi itu setelah zina itu cek kepengen tahkim ilan Nabi. Artinya tahkim ilan Nabi napa? Setelah zina itu merasa salah. Jadi buatan mungkin berzina orang-orang sanksi ini. Perasaannya orang dulu itu jenenge salah. Iya merasa salah tenang. Sampai berzina kita bernabi. Fataha kamu ilan Nabi jadi zana minhum isnani. Padahal pada Yahudi ini lanang itu sing zina pada Yahudi ini tetap minta hukum pada Nabi. Karo Rasulullah dikai hukum rajam. Yang nak tenggine asbab nuzul sing lengkap. Karena dihukumi rajam terus ulama Yahudi mat mestine iku mau jilid tok. Hukum cambuk tok. Jari Nabi ora, nak cara kitab buah rajam. Jari ulama-ulama Yahudi enggak, hanya pakai jilid, pakai cambuk. Sampai akhirnya ditekan Taurat saja habis Taurat. Kitab Taurat dibuka meneh. Fawujida fiha, ternyata yang dalam Taurat juga rajam. Farujima, jadi rajam. Fawudibu. Orang Yahudi tersinggung, mereka akhirnya ngambil keputusan rajam. Tapi itu bukan penting ya, sementing ini wow ya. Jadi dulu itu orang itu masih baik. Jadi setelah melanggar hukumnya Allah merasa salah. Sampai atas kasusnya Mais itu berzino. Pertama kali rajam. Ya
pertama kali rajam dalam Islam itu kasusnya Ma'is. Ma'is bin Malik ini. Ma'is itu zina. Sampai ceritanya kasus ini. Jadi Ma'is ini ku kere, melok keluargane Muawiyah marah. Kere melok wong. Lah wong sing delok iku duwe jariah. Jariah terus lagi pembantu. Nah itu cuma pembantu dia lu elek kan pembantu setengah budak kami. Angon wedhus. Angon walhasil terus tidak ya lho. Ini sami kados nih. Dari dino ora salah lapor ning Nabi. Lapor ning Nabi terus akhirnya ya ana rajam nih. Rasane ya mboten. Memang cara syariat ya tiyang badhe zina sing apik nutupi kamsur. Artinya gak ada lapor wong paham. Tapi nutupi dengan arti terus tobat tenanan lho. Nah saiki kan mboten. Yo nutupine ku ben iso terus ya kan repot. Sedadine ku repot. Ayo terus alasannya kiai saiki wong berzina ku iku kudu ditutupi aja kondoko. Ora padha wong tak kira terus tobat tenan sira apa itu yang terakhir ora. Oh kesempatan bali meneh. Tadi soalnya wong mureng-mureng kan repot dadine terus. Dan orang barat malah rada lumayan, artinya si rasa zina terang-terangan tergolong obatnya sebuah aid jadi sekaruan menisan materialistik jadi selagi ini sing dipertimbangkan hukum-hukum materi artinya bis bahwa zina aman orang hukumnya pangeran jadi sama nak mau tertarik ini pun delok fenomena ini jadi kadang mau tertarik itu keliru jadi misalnya mau ngeten ini mikirnya Yahudi dihukumi Nabi di Quran malah jaluk hukum di Taurat. Ya memang begitu, orang Yahudi itu menentang hukum Quran, tapi yang harus sampean ingat gitu, betapa bedanya sekarang dengan dulu gitu. Orang dulu Yahudi itu berzina, fatah kamu bilang Nabi lapor wis dalam posisi jaluk dihukum. Kau ngerti orang bermaksiat, orang sanksinya gak mungkin. Jadi siapa domais berzina malah yang baru menanya media dia mau itu kabupaten tadi zina dalam keadaan hamil lapor ya Rasulullah saya ini nanti dari sampai nama setengah hati-hati itu malah redaksi ini baru ya Rasulullah hakim nibi kita biga terapkan hukum Allah hakim nibi kita bila terapkan hukum Allah itu pada saya kenapa kamu media zina itu ya Rasulullah mungkin nangi bidok, enggak ya Rasulullah. Mungkin Nabi itu saking inginnya supaya dia istitar nutupi, mungkin nangi bidok, enggak. Mungkin nangi bumdo, mungkin. Mungkin nangi iku, kelontok, mungkin. Lalu ini Ma'is redaksi Nabi sampai Allah kakobdal taya Ma'is. Lah ya Rasulullah. Wal Allah kau jatah, mungkin nangi turun miring dok. Sampai saking inginnya Nabi itu tidak mau zina karena hukum zina itu mesti tak rajam untuk orang sing muksud sampai waktu tadi berdosa lapor Nabi berhubung media ini hamil sampai ini kok ngenteni lahir agar lahir ngenteni ya sekali kata rajam sih hamil itu terus atau hamil ya Rasulullah pulang melahir gak anak susoni sih bersusoni 2 tahun gitu tetap kepengen hakim di kita bilang tetap kepengen dirajam. Nah itu tadi orang dulu itu sampai begitu. Jadi si Yahudi dia sing Islam itu jenis salah yang merasa sanksi ini. Saya ini buat itu malas. Mesti saya itu istighfar saya oke. Oke saya ini biar ngajar kiai dia santri dia masyarakat. Gara-gara saya itu istighfar berdosa kiai yang beda orang berdosa. Oh tetap kiai beda semua ante. Berkorupsi berdosa tetap kiai cara nolak tetap beda untuk Panganti jaluk dihukumi sama berkorupsi itu beda lucu bisa buatin berkorupsi merasa salah tapi apa beda nih udah ideal nih umatnya edan udah terus udah benerin dari kata mengkono-kono erat ubi anakum kolu lan saat temen Yahudi ku kolu lan tamasana naru ilayah memadukan orang bakal keponakan kita sebuah naru pon rokok ilayah memadukan kecuali dina tertentu di pikirannya dia paling disiksa neraka itu mau sedih loh arba'ina yoman paling 40 dina muda tak ibadah di abahim alijlah itu masa ketika nenek moyang mereka nyembah beden
Sumatazu mengkonuli ilang apa anar anhum sang Yahud. Iki wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya mulai wa gharrahum lan bujuk hum ing alladzina fi dinihim. Ini maksudnya Yahudi wong Islam saya mawon. Dadi wan bujuk hum ing al Yahudi fi dinihim apa ma kanu yaftarun. Apa barang sing digawe-gawe. Iku lho terang kata ngene wa gharrahum. Gua zaman nanyaran ngalim, gua ayat paling tertanam ayat niki sing dialogis ngalim. Mulai riyen wa agama iku dibujuk wa gharrahum lan bujuk hum ing al yahud fi dinihim. Apa makanu yaftarun. Jadi ayat ini diturunkan dalam konteks Yahudi. Jadi orang Yahudi itu terbujuk dalam beragama dengan rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Min qaulihim dalik. Ya, jadi agama ini kan ngoten ya. Agama itu akan kita rusak ya oleh fantasi kita, oleh iftira kita, oleh imajinasi kita, oleh versi kita, oleh madzhab kita. Misalnya kok ini kamu coba ya. Agama itu nak jenenge Islam gitu misalnya. Islam di Quran itu. Tapi kita kan tetap tafriku batin. Kados yang Yahudi iman be separuh, ras separuh. Iman be separuh nggak dengar romanto contohnya. Kita itu misalnya menyangkut dosa. Lebih seneng ayat-ayat yang wong dosa itu istighfar di sepura Allah. Ketika sedekah wa yakafiru ankum min sayyi'at. Dikum dosane itu di sepura Allah gitu. Tapi kita tidak punya kesiapan membaca ayat-ayat yang sebetulnya sama, temanya sama tentang dosa. Iku mau azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yas'adzabuhuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi orang zina larang di zina wedok hukumannya rajam. Terus ngono ora sekedar dirajam, wa la yas'adzabuhuma ta'ifatun minal mu'minin. Sebaiknya saat dirajam, saat ono sanksi itu disiksa ini wong ta'ifatun minal. Dan terus kita kan kemudian mikir di satu sisi ikon istitar setelah kita zina istitar nutupi, di satu sisi perzinaan ini setelah ada rajam, setelah ada tahkim, ada hukum itu waliya ada berumah atau ifatul minal mu'minin harus disaksikan. Kalau nanti ngalami dan kulo jenam ya ada kejadian begitu sebagai hasil orang zina lapor kiai-kiai lapor kulo karena sudah terlanjur ramai dengan masyarakat. Terus wonten santri tanggal ngeten. Gus, wong zina kan wajib diistitar. Kok jenengan niku seneng boten istitar. Seneng istitar cara kula kan ngeten. Karena keadaan wong hamil ya kudu dinikah. Karena iku hak kuwa. Dengan buat nikah paling gak sampai anak iku ono bapake. Senajan to nasabin kan ngeten nggih. Anak zina niku nasabe kan teng mbok tok, mboten saged teng bapake. Dadi nek kadung zina, kadung hamil mbok kawekno lah tetep anake disape ning mbok sing dadi anak hasil haram. Tapi dengan dikawin itu menjadi tidak istitar, menjadi syuhra, menjadi terkenal. Saya kan benar-benar rajam. Saat ini kan benar-benar rajam, benar-benar hukum rajam apa ini. Tapi kira kalau sering matur tunjukkan, iki ku kitab dua, iki ku Quran itu. Artinya nggak tentang Mas Pur ya. Ketika ada rajam, itu malah kayak sudah nggak ada sanksi dari Tuhan gitu loh. Karena kita itu mau model wis rasa idul istighfar. Jadi cara fikih kita kan mau berzina kan untuk menutupi. Wis ditutup-tutupi rana rajam. Tapi sing gak disadari wong sing zinanis keseringan. Hukumnya Allah di luar rajam ini jauh. Misalnya adalah konangan, kepergok, terkenal di masyarakat. Atau kebablasan nanti hamil. Intinya apa ngeten? Muirin firasat dulu bener kan Romanto. Tetap Allah itu bikin sanksi. Memang sanksi dasar kalau fikih ngeten ya, saat si A itu dirajam, itu waliya syad al-zabuma atau ifatum minal mu'minin. Saat rajam kan zaman ngaji kan kudu di depan umum ya, zaman ngaji lembaga sami. Meskipun kisah kan ya di depan umum kan, misalnya kisah, ketok tangan, mau mati di pantai ini kan syaratnya kan kita di depan. Ketika hukum itu tidak ada, hukum itu tidak ada, oke lah misalnya dalam konteks itu tidak ada, dalam konteks Indonesia tidak ada. Itu tak jadi tetap Allah itu bikin satu sanksi, itu sanksi syuhra. Jadi dalam orang sing zina ya apa yang kebablasan dengan diambil. Akhirnya dia kena sanksi syuhra. Sanksi konangan apa mangane kan. Jadi orang anti dirajam tapi saja ini lagu Kristen di dunia sanksi Allah di dunia seorang paru-paru apa terkenal ya konangan itu.
aib ya, cara Mas Romanto aib. Mau maling dia ngoten, sekarang nggak ada ketok tangan, tapi terkenal dalam titik di masa wong. Nah, kuatir ulama ini, aduh sakulo, nah pemaling ulama-ulama sing soleh-soleh, aduh wali-wali ini. Ije apik hukum fikih diterap, loh, nah hukumnya Allah sing temrap langsung malah ke loro. Tentu gampang maling hukum Allah diterap, nah diketok tangannya. Wong sekuler protes, ketok tangannya gak manusia. Nah hukumnya kok mau asli malah loro, gak mau dimasal, tapi mau ketok tangannya dah sih, malah mati tenang. Iya. Mana kalau sering ya. Jadi kesalahan orang sekuler, kesalahan santri mode ini, sing santri itu saking kesuwan mondok wae melarat. Dari hukum rapati roh, wiridan donga mustajab hizib nasr. Semua sekuler yo hukum Islam jadi gak manusiawi mergo dirajam aja temi watu. Ngomongnya orang diketok tangane. Di sing sekuler yo hukum Islam santri sing digugat ora ora wis ribet melarate yo donga mustajab. Wong sekuler ribut tembek bedae. Akhirnya kalau gitu, dalam sebuah hadits kursi, Allah itu apa yang nggak hukum nganggo aturannya dewi. Ini loh termasuk hukum aturannya dewi, nggak terima Mustafa. Nganggo aturannya Allah, jadi berhubung hukumnya Allah nanti tegak, no. Allah nganggo aturan dewi, mau maling nggak cerita tangannya, malah dimasal. Malah lorong. Uang zina rano rajam, tapi no selawasi anak turunnya darah ijadah. Narian buatan zaman mais buatan, boe di pateni. Bapak ibu ini jelas anaknya dihormati ke sahabat. Sampai dari Nabi iman mais semua mau ditimbang sampai iman kabeh sampai iman mais. Untuk demi hukumnya Allah dia rela mati. Ya dia mati ya. Akim ini kita bilang. Putra Allah kan Nabi hukumnya Allah tengkulo. Jelas. Dihormati Rasul. Anaknya jelas selesai kan anaknya terus dihormati anak yang bumi dia. Saya kan buatan. Jadi hukumnya Allah itu dilanggar tapi tetap baik hukumnya Allah berjalan sebenarnya. Hukumnya Allah dengan arti yang satu tadi misalnya. Jadi gak iso kamu Mustafa. Podo hukumnya Allah yang amar ma'ruf nahi mungkar yang ngoten riyen zaman Nabi. Zaman Rasulullah tiang mboten jamaah diparani ben Nabi kuwi nek jamaah omam ta opo. Kesane Nabi sadis. Sampai kanjeng Nabi hampir bersolat takok, "Ndi umat kok ana ndi si aku gak jamaah?" Ngeten-ngeten sampai Nabi ngendikan, "Aku kepengen sekali-kali jamaah diimami kue, aku mau ajak kue sebagiannya tak ajak ngobrol wong sing ninggal jamaah. Sehingga zaman Rasulullah terkenal kalau jamaah itu wajib. Nah amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu kayak itu. Biasanya kan buatan, mulanya kuwata kiai, soleh-soleh itu ya kiri tenan, jadi tenan. Orang anti putu kadang anaknya wis selingkuh, wis akal. Karena melanggar amar ma'ruf nahi mungkar, awas memang artinya rana hukumnya gitu, artinya dari segi hukum sekarang sudah ada. Kalau dulu wonten Romanto, misalnya seseorang udah melakukan nahi mungkar, itu aib tenan. Jadi kayak FPI dulu, wisin tenan. Jadi jenis Sayyidina Umar, krungu di daerah ini itu masih batu ruang, tersinggung tenan. Sehingga ada futuhat. Kemudian nanti ono lokalisasi tersinggung tenan. Jadi ini betul. Ono melaku dewe, kena melaku dewe. Ya akhirnya kita ketika amar ma'ruf tidak dilakukan, nahi mungkar tidak dilakukan, maka yang berlaku itu hukum Allah. Hukum Allah itu betul mesti kados rajam sih. Jadi hukumnya Allah ketentuannya Allah. Itu mau termasuk umat Islam yang melarat gara-gara ini nahi mungkar rawani. Tak kok itu jadi kiai alasannya benar. Bah, jadi kan orang wani nahi mungkar, si mungkar ya umatku, si mungkar ya umat Islam tidak sih. Itu repot. Nah ini ya sampai mau surat juz ono jadi kalau sing tinggi niku dialog ulama ambil ulama ya. Wa isqalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman. Yang juz itu mungkin sampai catat di ayatnya. Wa isqalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wal allakum yattaqun. Falamma atau aman terus qalu ma'dziratan ila rabbikum wal allakum yarjiun. Jadi ngaten iki wa isqalat ummatun minhum ini kan ngaten iki. Ada fenomena orang-orang Yahudi melanggar kitab Allah ini zaman periode Nabi Musa ya. Ada gejala umum orang-orang Yahudi itu melanggar kitab Allah. Wonten tipikal ulama sing pasif. Jadi ayat itu dialognya dua ulama.
ada tipikal ulama sing pasif. Kowe kira umat melanggar kok mbok beno. Sing jare ulama sing pasif aneh-aneh kowe. Ngondan ngandani wong karwan ra gelem nurut bukan kandhani. Wong karwan jatah kena azab kok mbok kandhani. Jenenge lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibum azaban. Jadi kenapa kamu ngandani orang lima ta'iduna qauman? Kenapa kowe nasihati wong kauman sing Allah muhlikuhum au mu'adzibum azaban sajida. Sing Allah bakal nyiksa utawa rusak. Artinya jelas kena jatah kena azab. Terus jawab wong sing saleh iku qalu ma'dziratan ila rabbikum. Aku tetep ngandani iki sekedar golek alasan yang pengiranku. Iku rupa-rupane pancen nahi mungkar iku wajib. Ngandani wong ya wajib ma'dziratan ila rabbikum. Aku ngene iki sementing lulus urip, artinya sementing sesuai perintahnya Allah, iku ngandani. Ini tak ceritani dialek-dialek nggih. Terus wala Allah gumyat takun. Lan aku yang berharap mereka itu jadi takwa. Terusannya ayat falam manasu ma dzikiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Jadi istilah pangeran ini surat Arab ini, Arab 165 ini. Salah beli di 165 Al-Arab kita sampai beli. Falam manasu ma dzikiru bihi, ketika mereka tidak melakukan kemangane tetap melanggar anjena ini sing penting ayat ini sampai eling-eling lafate Quran kok perlapat sampai eling-eling terus anjena mongko nyelapno kita Allah alladzina ya mauna anisu. Ketika mereka tetap melanggar, aku nyelapno orang sing yanhaun anisu, sing melakukan nahi anisu. Jadi sing jatah selamat itu sing yanhauna anisu. Orang yang tidak sekedar melakukan su, memang melakukan yanhauna, mencegah. Jadi ketika ono azab sing tak selametno wong sing alladzina yanhauna anisu, mereka melakukan nahi anisu, pencegahan. Mulane Ibnu Abbas ditanya, sing karuan selamat dari Ibnu Abbas, sing karuan selamat itu ulama sing melakukan nahyu. Jadi falamma nasu ma dzikiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Terus jari Ibnu Abbas dan Allah diam bahasa kata sangka wong alim sing pasif. Jadi ora melok maksiat tapi ora melakukan nahyu, ora ana jaminan. Ora maksiat tapi ora melakukan nahyu, gak ada jaminan selamat. Meskipun tetap lebih baik ya, artinya gak melok maksiat lebih baik tapi gak ada jaminan. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Lalu Ibnu Abbas terus nangis, akhwafu ayatin, ayat paling saya takutkan dalam Quran itu ayat yang semakna dengan ini. Ini kados laula yanhahumur rabbaniuna wal ahbaru an qaulihimul ithma wa aqlihimus sukh. Harusnya semua ulama, semua ahbar wong pinter-pinter itu di tradisi laula yanhahumur rabbaniuna wal ahbar an qaulihimul ithma wa aqlihimus sukh. Selalu di tradisi supaya umat itu enggak makan harta haram, enggak makan duit korupsi. Dan angkau limutisma supaya umat itu rada tradisi omongan sing dosa lan ora di tradisi wa aplihimus sukha. Paham gak Ahmadun? Jadi jangan-jangan kiai-kiai sing kurang tuh iku ora tau dirawati pangeran jan kurang keberanian amar ma'ruf nahi mungkar nopo kurang. Memang ndak maksiat selingkuh mboten insyaallah. Cara selingkuh ora pondok. Sing jelas ora oleh, ora amar ma'ruf nahi mungkar ora oleh. Paham ya? Jadi ini nggak boleh eling no. Jadi ketika hukumnya Allah radi terapno cara formal cara fikih itu bukan berarti rano hukumnya Allah. Iya, malah repot, malah kadang ngeri gini wow, maling saiki ora diketok tanah. Tapi malah hukumnya Allah berjalan dihukum mati, dihukum masal, malah ngeri. Mana bener? Saja yang bener ya ono ayat itu. Ana kiai takoi, ana ayat pun tiba. Saya pengiran ngiling no jawaban aja. Saat ini gue boleh obatnya ben mari orang pengiran ngiling. Kadang ya bener gitu. Ya bener cangkem elek kesana radio sosial, tapi cara gue setengah bener. Ben pengiran ngiling no apa-apa no. Ana ayat rado. Saya kira pengiran ngiling no ditantang. Oh itu saya kayak gak tertib buka kondom. Jadi ini hukum repot jadinya terus. Sembuh rado.
Pakai faida jama'anakum wa kharrahum fi dinihim. Dadi agama selalu dibujuk apa sing digawe-gawe dhewe. Oke wong Yahudi, wong Islam, wong Kristen bisa sami. Pakai famoko hale kaya apa ida jama'anakum liyaumil la raiba fi. Nalikane ngumpul nang isem alladzina liyaumil la raiba fi. Maring dina sing ora ana kemamangan iku dina kiamat. Wa fiat kullu nafsin ma kasabat. Wa fiat lan den turuni sapa kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Malah kalau ngomong cek Yahudi sami mawon, tapi kita kudu tanggung jawab ning Allah. Wa fiat kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Wa fiat kullu nafsin apa ma perkara kasabat kang lakoni sapa kullu nafsin. Wa kemudian manusia gula itu muna orang den ngani kaya sepanas. Supaya sampai nak ngaji eling-eling ayat tinggi. Wa warahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Kita dalam hal beragama itu sering dibujuk apa sing kita gawe. Paling gampang contoh nih ngoten niku kados tiyang Syiah. Syiah niku ngurmati imam sing rolas sing mulane diarani Syiah Isnai Asyariyah. Syiah rolas. Iku nak ngurmati niku wali niku ngalang-ali wong NU. Ini yakin lah sebelum diselamatkan Imam Mahdi. Saiki Sayyid Ja'far Zainal Abidin, Sayyid Bakir itu jauh urip ning dhuwur gunung dikawal rong macan. Sampeyan nak tenggene maca terminologi Syiah luwih ekstrem. Wong NU iku sing kula mun sering matur wali songo pancen setengah Syiah. Lan tipikal Islam Jawa ya setengah Syiah. Percaya syafaat berlebihan. Riyen ki ngoten ya, keyakinane wong Syiah. Itu mereka alur Rasul, mesti selamatkan rokok. Terus alur Rasul yang Isnai Asyariyah itu masih sugeng nunggoni mereka. Itu histeris, cara tasawuf mereka itu histeris. Ini kok kados dibaca dengan walanal ma'la wa khaifu mina. Kita di tanah ma'la wa khaifu mina di tanah mina. Falaman hadza wa kun zakuni. Walana khairul anami abu. Kita di wong sing bapake apik-apik wong. Itu Sayyid Bakir, Sayyid Ali, Zainal Abidin. Maksudnya kan turunannya Rasulullah walana khairul anami abu wa aliyun murtadul khasabu. Itu agama itu kalah ambek iftirae dhewe iku mbayangno. Apa kaya wae Sayyidina Ali. Iku sampeyan kaya apa wae Abdul Qadir Jilani. Terus Abdul Qadir piyambak andekan tahu cara beragama kita itu kok cara beragama kita wis kacau. Jadi iftira ngeri Mustafa ya padha kaya iftirae santri ngono. Wong karuan utang kok tobat istighfar hubungan dengan gak iso. Hukumnya apa orang utang membayar. Gak iso istighfar. Jadi hukum sering kita istighfarin karo mantu. Misalnya sama resmine ka Rasulullah, sedekah tanpa bala. Tolak bala itu ya biidznillah. Tapi ini kok gara-gara istighfar kita ngerti bala mantep kita ora wonten izin naso. Itu istighfar semua. Hukumnya enggak diakui Allah. Lho nggih. Sama santet ki ngoten. Kuwi sak kira disantet itu cara apa tak kei fadil kuwe rasa apik. Tapi kita usahakan selamat ke santet kurang hizib nasar kan ribet. Jadi dosane loro. Nuduh Ahmadun nyantet wis udon. Saiki selamat beda neraka karuan. Nunsur kok krono hizib nasar wae. Dosa ping pindho. Suudon wong liya nyantet mangan. Ketika selamat putih krono dongan ya suudon mimpi. Padahal cara Allah kan jelas, Allah cerita santet kan, jadi pengiran jangan lucu, jadi pengiran itu cerita, wong tukang santet, tukang sihir. Itu istilah pengiran, waya ta'alamu nama yadurruhum walayan. Mereka ini belajar sesuatu yang yadurruhum, gak usah dimaknani, model bahasa Arab. Jadi pengiran jangan seni, jadi ngendikan, waya ta'alamu nama yadurruhum walayan. Ini cerita tentang sihir, santet. Mereka itu belajar sesuatu sehingga yadurruhum walayan. Tapi dasar pengeran tetap kepen nerangno tauhid, nerapno tauhid. Tetap ayat itu ditutup. Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa biiznillah. Jadi rai sok niru kiai-kiai muni santet itu mandi bukti Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi pengeran di tradisi ngoten satu sifat sing gak hakikat. Yaiku isnadul fi'li ilal khalqi cara bahasa wong tauhid. Jadi Allah itu di tradisi dua dalam Al-Qur'an. Dia tradisi tidak hakikat, itu isnadul fi'li ilal khalqi. Kata tadi Allah yang ngendikan wa ta'lamu nama yadurruhum. Kan seakan-akan mereka juga punya idrar, bisa membahayakan itu. Paham ya? Wong istilah ya dulu. Tapi tetap ayat itu ditutup wa ma hum bidori nabi min ahadin illa biiznillah. Tapi kita karena gak enak
Kan kurang keren, darani selamat karena izin Allah keren, karena hizibkan gue keren. Kan repot, kita bisa santri, gue bagas darani hizibkan mandi timbang fadlul Allah kan lucu. Udah ketemu tuh. Bangga loh, sama ngelam wah jenang hizibkan jenang gue tenan, jenang atau di musibah ini seneng. Lagi itu kan cangkem musibah ya pengiran, cangkem musibah ya pengiran. Jiran hebat bagaimana muanti, mana rezekinya kuat, muanti tenan top cer. Sudah ada enak, nama masalah rezeki ya. Perjalanan pengiran dari rezeki ya sudah biasa, terus terserah kesana pengiran. Nah ulama sufi cangkemnya elek menang. Umpama yap sutur rizka ukuran itu mandi. Zaman Nabi Sugeng cek Sugeng Kaisar Romawi. Ya podo saat suge walindi cek Sugeng wong kafir. Umpama ukuran rezeki kau tu memang dia orang kafir orang Cina enggak ya itu paling top paling keramat cek sekalian ibu jenis bahwa rohum fitini makan yang tarun gitu jadi iftirok kita artinya ya dengan bahasa harusnya saat kita kaya model Quran mawon ini fadli Allah mana nyaman Allah bisa seneng mereka tahu kita sampean aman sampean dia nyaman mereka ijek balik nane Allah tapi itu Gus kalau rezeki jembar duha untuk ijazah yang Pak Yai ini gini. Ini sampai yakin saja doa itu mandi diterima Allah karena fadl. Itu tetap mau balik ngoten kan? Lha yang benar ngoten ya. Doa itu mandi karena fadl. Allah beres kan? Allah seneng sampai dia nyaman. Tapi saya repot ngoten niku iki jenenge makan yaftarun sama seperti mursyid-mursyid itu juga kena iftirah. Bayangannya itu sebenarnya nek orang-orang mahsyar wong sing ra ditoreko ku bingung mergo ora ono sing gandeng nek sing molek toreko ku gak bingung kok tak gandeng ngliwati siratal mustaqim ke swarga lah ora cara kanca kula ora dhewe bae oh dene dhewe grogi ngadepi malaikat dene bayang ketemu kan akhirnya grogi gandeng wong dene bayang ketemu kan akhirnya grogi bayang gandeng wong jadi intinya itu sampai kita beragama dibujuk makan yaftarun namun sampai bahaya maka sahabat wagum la Islam wana jalat lan tumurun nah ini kalau ingin cerita ini penonton yang menyangkut perang Khandaq wana jalat lan tumurun lama wa'ada sebangsane janjekno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing umate Nabi janjekno mulka Farisa ing iso nundukno daerah wilayah Faris wa Rum lan Rum. Kalau cerita tadi kan Nabi kadang lucu ya zaman perang Khandaq ku mangane kangelan. Pas mangan kangelan malah guyonan kayak kira-kira ngene lah marko sampeyan niku iso nalokno Romawi. Ya mesti yang munafik terus mencibir. Nabi lucu ngondikan ngono pas perang Khandaq pas mangane kok kangelan ya. Jadi kan Nabi jadi seni kadang. Faqala al-munafiqun hayata. Wah, tuh banget, mangannya kangelan kok. Nabi, udah dia Nabi ini, kan orang pas mangan apa? Kangelan. Cara santri, mangannya kangelan terus ngenang-ngenang mantunya bayai itu calon deh. Dalam kesempatan tenan, ini ngedan, dianggap orang antik. Anak kaca kulit seneng yang ayu, deh bangga. Kalau aku tidak kelebihan, aku dia punya antik. Mau anak susah kita susah, tapi akhirnya dianggap antik terus disenengi ya. Qulillahumma malikal mulki, kul ngucap sira Muhammad, Allahumma Allah, malikal mulki, iku zat sing ngatur kerajaan, tuktil mulka mantasa. Tukti ngekei panjenengan al mulka mantasa, ya ukurane mantasa, wa tanzil mulka ya mantasa, wa tu'izu ya mantasa, tu'til mantasa. Dia dikal khair. Iku ana ing kersane panjenengan al khair utai segala kendali keapian. Basaru tegese segala kendali keelekan. Ya apik mesti ana eleke, berkaitane mbek wong liya mesti anggere ana apik ana eleke. Enggak. Apik kanggo jenengan saiki presiden. Basaru kanggo sing ngengsek kan ngoten. Mane basaru dadi anggere apik kaitane wong liya mesti ngrugane wong. Lho enggak, anggere apik. Saiki Ahmadun ketok. Jare wong penggemar Ahmadun untung, jare kiai pinggire. Saya kira redup kalau Mbak Ahmad tetap bawar malah akhir biasa kalau itu ada besar mereka akhir kaitannya hukum publik. Saya kira dagangan si alaris di pinggirnya serang alaris yang pokoknya repot orang keronos nonton mulanya dari hikam kalau nu sering mulang balik man atau sering duduk ada tabir hikam orang hikam nanti dongeng itu ilahi man kanat mahasinuhu masawiyah fakih fala takunu masawihi masawiyah.
Jadi hikam ini keputusan terakhir. Nah kaitannya hukum kumpul wong ngoten. Ilahi mangkarat mahasinuhu masawiyah. Orang yang saat baik saja jelek. Fakih falataku masawihi masawiyah. Pemenang elek ora elek. Apike elek. Lha kok ngoten. Nyai ora apik. Sampeyan populer mesti mahjubno wong. Saiki Mustafa kiai debutan sukses mesti mahjubno wong. Sampeyan dagangan nak halal, laris. Ya mahjubno toko pinggir. Padahal halal. Artinya memahasi dulu masawi. Intinya kamu pesen wong ora usah ngrasa apik lah wajib istighfar. Mungkin saat kita mahasin juga masawi ya. Nggih masawi ya, saya contoh apa? Bojone sampe alhamdulillah saiki amatun laris pidato ini dadi gede. Watine kiai pinggir laris. Untuk kiai sing berlaris wis leren. Saiki wong fenomenane minta Ahmad dan orang minta Mbah Soko sing. Nggih, mesti ngoten mahasi dulu masawi ya. Enggak. Sama aku gak disayu. Wapian, masa aku ayulah belum ada Rabi Mas Bro. Iku ya masawi ya, apa nih? Nah liane sing arep-arep terus leren ya. Gara-gara segeleman artinya liane putus asa ya masawi ya meneh. Ya mulane. Pakai fa masawi la takun wasiya. Elek apa meneh malah elek jangan api elek. Jadi sampai ngoten hukum ke rumput tangger sudah kumpul wong ya biar dikal khairu mesti ana basarune. Alhamdulillah saya Gus Dur jadi presiden lewat poros tengah. Ya bagi Megawati musibah tenan pemenang pemilu oke ya oke betul agar urusan kaitannya wong biar dikal khairu mesti basaru. Padha nek kiai ora kon nasab, rumanto ora di nasab kok dadi gede. Kiai-kiai sing kok kasta kan terus sumpek. Mencana mitos lagi ikut tugas rukin ya anak saya nih ini orang ganti gede itu gak ada kumpul banget lah itu sergane berita coba ciro-ciro dan semua nih wilayah mikiamel menjadi kersane pengiran ngono bapak enak kan saja apa semuanya udah bingung apa era perlu bingung pengiran berapa itu lah sering tuh aku lah kertajut tuh ya Allah. Umpama suatu saat itu kalau zina tamateni wong tak bisa gede, kalau ampun paling susah. Cara kula mboten napa-napa. Aku mau tambah kula ora apa-apa. Kiai tambah kula ora apa-apa cara pangeran. Zaman pangeran dhewean ora apa-apa. Lalu dari Rasulullah ketika cerita tauhid kelas tinggi, kan apa wala si amal. Apa ya tahu ono ya tahu ora tahu mbek sapa-sapa ora apa-apa. Jadi Allah tahu maladan. Artinya Allah tahu dhewean. Iku ora apa-apa. Jadi Allah gawe makhluk iku mau nunjukno kekuasaane. Dadi akal-akale manusia wae riso be alam ora apa wong tau apa dhewean ora ana alam dadi kana kok ora ya mak ora ana apa-apa ora ana apa-apa jamatun markai ora markai ora ana apa-apa cara pengira kere dekne wah aku nak ngene aku merusak tawangane agama gantung dekne kere ora malah aku sama ora kowe lho apik ayo berarti ada sekian nggak bisa malah ngeri tuli julela ngebora panjenengan alaila ing bengi findahar niku wa iso wa tuli jular fil laili waktu krijulan ngetokno panjenengan al hayyam minal mayyit waktu krijul mayyit minal hayy wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab lan ngrezekani panjenengan maning wong tasau kang kersa jenengan bi ghairi hisab dengan tanpa dinono layat tadi lo nanti ditakoni santri tentang ayat ini hubungannya apa mbak ayat ngarep ini kan ayat pertama itu tentang malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya kok terus perbandingannya tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil ini kan menyangkut kerajaan kekhalifaan hubungannya kok Allah ngelebokno bengi ning rino ning bengi maksudnya kadang kan bengi luwih panjang timbang rino kadang luwih panjang timbang Ijabul sederhana, aku cangkem wong modern paling gampang mau caya dikit. Apa ngatur srengenge iso, itu di luar kendalinya manusa. Paham? Ngatur rembulan iso, mulai ngatur manusa. Apa gampang ngatur diri mantasal? Wong sing saiki lagi kiai top atau lagi jadi presiden, dikai stres harus mesti ngatur diri mantasal. Rasa revolusi. Jadi fenomena penyakit modern itu malah semakin nunjukno betapa waktu isi mantasal, waktu diri mantasal. Iya, misalnya sekarang Amerika itu masih hebat, presidennya juga stres atau apa langsung batu di rumah tasa. Artinya sekarang itu lebih mudah bodoh. Saya lagi ono kiai top sawangan itu gak mungkin jatuh
Terus gila lagi senang politik jatuh tenan, harus juta umat. Kalau dilapor polisi ke partai ini. Jadi gampang artinya apa gawe iku mau yang muka libal belum nyengri tenan. Sampean gitu. Apa kepen jatuhnya gampang, yang paling ekstrim digeser teras. Nanti diobatnya rumah sakit jiwa, itu digeser paling ekstrim. Tapi itu JAP orang dosa, malah langsung ke apa? Saya gak ekstrim itu mau nguatin delalah, semua nentenan berondo. Kami kalau iso nutupi seneng mau palapel. Akhirnya kapan mau tahan tenan, jadi tragedi, jadi berita nasional tenan. Iya, kan akeh asal tenan. Artinya gampang banget, lawan tuh dulu gampang banget gitu. Nah, jadi 7 Mei gue perbandingan betapa ngatur lino bengi sing luwih angel iso mulai ngatur dadu wong gampang banget. La takhid ora oleh ngalap sapa al mukminun wong iman al kafirin wong kafir auliya wali pemimpin min dunil mukminin. Di wong mukmin ora oleh ngangkat wong kafir dadi pemimpine. Tampung libatno wong iman. Pemain pada jika falisa menawahi syai'in la atakum. Wa man nuti sapane wong ya palu nglakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono ittikhad. Jadi ngangkat orang kafir sebagai pemimpin falisa minapoy syai'in iku ora urusan popo. Ila antat taku minhum tuko. Kecuali yang tetap wasiro kabeh wedi. Tetap wari wedi. Jadi mereka ora takwa apa boten wedi kecuali yang tetap wedi sira kabeh minhum saking kufar tukotan kelan wedi tenan. Dingaten wong Islam ora oleh ngangkat pemimpin saka wong kafir. Sing nglakoni iku berarti ora dianggap apa. Fale sampeyan apa ifise. Illa antat taku minhum tuko kecuali kue dalam keadaan wedi tenan. Dadi nek pemimpin ora kafir ya gue disiksa tenan, misalnya zaman teng Irian Jaya atau teng Amerika atau teng pundi-pundi sing lalu nanti Mas Puri maca surat pembaca. Jadi kita bisa iki urip-urip karo mantan. Ketika kiai ikut politik, kita itu khawatir kiai pembela politik untuk duit politik ya camah. Terus naik jadi politikus ya terus uraan, carane ngomong cek perilakunya ya pun uraan. Tapi sampean protes ngoten terus juga keliru. Artinya keliru ngene Kang Mustafa. Bagaimanapun cara beliau berpolitik itu menjadikan wasilah untuk jadi pemimpin. Artinya dalam konteks modern orang menjadi pemimpin itu syarat utamanya kalau yang formal itu memang lewat partai politik. Dan nyatanya kita itu sing menang wong abangan tenan ya kecewa. Pemene sing menang wong kafir. Jadi kita kan jan repot wae bahwa rohum fitini maka yang taruh. Solah-solah dhewe terus ra oleh wong liya politik. Ketika aku jadi wong kafir kowe ngrunjul, ruwet. Mulane kula wingi sering matur, wong saleh wong paling kurang ajar, nek kaitane karo wong liya. Mergo mek menangi dhewe. Kira kiai dadi politik protes. Kiai kok politik adol aku. Engko sing memimpin kaum PDI ta wong abangan ku ya protes meneh. Dipimpin wong abangan. Padahal awale wong abangan menang mergo santri dhewe ra ndukung kiai ini. Repot. Tapi ini ngotot kulo lah jujur, wong melak politik mesti rusak. Tapi kowe yo jujur, tambah politik kowe yo rusak. Wis ngoten niku repot. Itu hal-hal yang menyangkut ijtihadiyah iki kados niki cara Allah disampe wong mukmin niku ngangkat wong kafir dadi pemimpin. Nah cara sakniki konteknya kan ngoten ya Romanto. Kita ndak backup partai kita sendiri. Mulane kula nate mau teng surat membaca Republika. Umat Islam IAIN itu cenderung sekuler. Mereka sering ngomong pakai slogan jangan sampai agama jadi kendaraan politik. Sajane GHP memang adol agama nggo politik njenjor. Tapi jarene sing menulis surat membaca itu ora setuju karo mantan. Lantas umat Islam pakai pertimbangan apa kalau enggak pakai agama? Lunggi kan yo sampean lho ya arti malah wong harus sering membaca. Pentingnya dan sampean di perbandingan. Kalau kamu saat milih si A si B nganggo dalil Quran jarene Quran didol. Tetapi kita uang Islam pegangan Quran hadis, nah kita pertimbangan terus apa? Nak demi agama. Lah nak kowe germo karuan ngene, nak sing dadi Pak Bupati iku ya sarkemku aman, malah bener di germo pertimbangan. Ya kiai pertimbangane ya nak sing dadi iku masjidku apa? Aman kan ngoten nah. Kalau sering minta tunjuk Mustafa Abed Ahmad, jadi kita ini repot Ahmad. Kalau orang ngomong jenengan berpolitik boten, tapi dua perbandingan cara berpikir. Karena ruwet, kita ini sudah di zaman sing ruwet. Zaman sahabat pun nggih bingung no. Ngoten niku mun bingung. Piye faktane sahabat? Iki ana sistem khilafah. Jadi sekali Kanjeng Nabi kabudut langsung ada sistem khilafah. Iku Abu Bakar diangkat lewat majelis syuro. Itu karan sami mawon. Jadi wah kala-kali kiai sing muni. Zaman saiki ora koyo sahabat.
masa kemasan bisa orang tukaran cangkem keliru tuh tukaran itu anggap hal wajar selagi ini menuso itu tukaran kok bila-bila tukaran jadi sih internal bakal pasti dianggap itu tukaran uang semua cetara roh kabeh sahabat Ansor tersinggung sampai ngendikan minna amir wa minkum amir kita kelompok Ansor itu khalifah dewi mengaji di khalifah dewi jadi sih internal tukaran itu tukaran Mustafa minggu pokoknya cerita-cerita ngoten itu versi kiai rapati ngalim terus roh dunia aku siap ngadepi dan roh kiai tukaran atau partai politik semua kok zaman sahabat semua demam orang cerita saja kita ini harus siap melihat fakta sahabat ini ngoten ketika Abu Bakar diangkat itu geger sahabat Ansor pertama gak gelem ngakui bareng geger gitu sampai minna amir wa minkum amir jauh sahabat Ansor jadi saat itu Umar akhirnya terus ketika Umar jadi geger malah Utsman malah nemen nganti terbunuh Ali malah nemen dintek-entekno pikiran Ali kok sapa tidak pernah menjadi tipikal orang pintar kacau Ali itu berbeli ilmi tapi pas mimpin kacau perang Aisyah tahu waktu jam perang Muawiyah tahu jadi dia perang terus mana sampai kaku hati orang umatnya yang takut dasar Ali kacau bisa jawab ya Amirul Mukminin kalau umar begini kan umat dipimpin Abu Bakar baik-baik saja pimpin Umar baik-baik saja pimpin jiran kacau perang terus kacau terus dasar Ali kan gue ras babik apa ya Umar Bakar memimpin umatnya apa-apa kalau aku pasang memimpin umatnya elek kok gue apa jadi semua dia kan kacau cara berjuang dia macam orang pinter repot kan ngeleng nol tapi sempat dealing nol lu nggak sempat masuk tentara sempat dealing nol ini tadi nak bilang ada kalau kiai tadi ni kupe apa benda tidak ada jadi kacau orang kok dari buat dijawab orang tak kok dijawab ya kok kasusnya Muawiyah ya penak debat menangan dia debat kalau urusan menang karena kalah debatnya menangan tapi negara kacau tetap kacau debat tetap menangan karena lagi kacau tetap kacau kenal dia sendiri debat terus ini wah tapi menangan dia debat aja pinter sampai Nabi ngakoni berbeli milawangi pinter debat wa yuhadirukum wa nafsah wa yuhadirulan medek-medekno kum isra kabeh sapa wa ta'ala nafsu ing dadi Allah medekno kowe kelawan dadi jadi Allah medekno kowe kelawan dadi jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya ayat dibalikum jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya in waliduhum lamun ngangkat sopong akeh gumeng kufar jadi intinya ini kamu Mustafa kita kudu duwe ikhtiar piye wae aja sampai pemimpin wong kafir paham ya jadi kita kudu selalu ikhtiar piye wae pemimpin aja sampai kafir piye wae cara Quran wong mukmin ra oleh ngangkat wong kafir jadi pemimpin nah dalam konteks modern kan mboten saged yang Romanto kudu liwat politik jadi kita aja sampai artinya selalu harus punya sarana piye supaya sing mimpin ora kafir. Lah saiki bandingane lha kandidate iman kabeh Gus ya iman. Ya kandidate mukmin kabeh perbandingane aja sampai dipimpin wong dolim. Soale dolim kabeh ya dolim sing ora pati dolim kan ora aku doror. Dolim kabeh dolim sing ra nemen. Lha ora dolim nemen piye ngene misale sing sitok dolim mateni wong. Sing sitok menabuki apik dolim sinabuki tok. Lah kok lah itu ya diukur ada nih misalnya sing orang ekstasi sing ora zina sister zina yang atas biasanya tidak berbindo menangnya tidak berbindo kan apa bedororan tadi terus ini nak kadung dia macam ini tetap adoron itu tetap butuh apa waktu kita aku rumah kita cari yang paling ringan tapi jelas kudu dua komitmen kamu sesuai betul sakit artinya kita tidak bisa ya wow kata setengah republika itu kalau kiai atau umat Islam gak oleh berpolitik kelawan banding no kita buat terus nganggo pegangan nopo, malah lucu kan? Dan dia kan Kak Mas Bro bahwa kita sebagian menjual ayat Allah iya kan Romanto, tapi nak gue pernah memakai sama sekali malah lucu, iya kan? Tuh misalnya itu kan garis santri bisnis kapatis, pokoknya bisnis menurut fakir resiko juga. Karena ada fakir kan gak iso nakal lah. Oh fakir ada fakir resiko juga. Ya bener, ya mereka kok lurus dari rasa suka kan betul. Tapi sih dipikir apa sih lurus terus suka kan ya bodoh lah. Sekarang lurus melarat ya kayak. Jadi
Jadi nasi aku perbandingan kalau jeling terus. Jadi kita ini kan ini bawa rohum fitnihim makan yaftarun. Rumah sana ya santri-santri sing soleh. Pak Mustafa kaya Kang Fuadin wae. Angger gak politik ku bersih. Iku makan yaftarun. Padahal itu tadi kita bersih mungkin karena ada politik, tapi bersih sing gak ono gunane. Ini ku gara-gara akhirnya wong dolim kuwasa. Umpama wong santri ngambil bagian nah, partai selalu semenang gede ini, pemimpin semenang germo-germo, macam orang-orang kandidat kiai belas. Meskipun setelah ada, tidak mesti lebih baik. Gitu. Jadi iftira, itu kali banyak kalau sering nyontok tentang ulama-ulama nyontok banyak. Banyak itu supaya bersih, banyak itu supaya ratinggo, tak kok kualitas saja. Tapi ya manfaat bersih ratinggo. Apa manfaat? Itu gelem kotoran, banyak sama manfaat kamu kecewa, dari kecewa kumpul najis. Tapi malah ini bisa nyucakno. Lenggih, banyak ulama itu kayak waktu ini. Nah aku kepengen suci, dia di gunung, tapi kira di simpuri pangeran, rati matur rumah pangeran. Kayak kudu kumpul umatnya Nabi. Meskipun aku kumpul markai. Nah betul kumpul orang markai biasa. Tapi kalau pulau ini matur, kumpul suka mari toma, kumpul setengah bayar mari kejumpu. Gimana? Kumpul orang kiri mari istiqbat, kumpul kuda. Ngomponan nyantri 10 tahun bukan ngulat bulu. Itu istiqbat. Sebenarnya sangat ketermanto. Jadi kita tuh harus ijtihad gitu. Ya jajal sampai bersih. Nah, terus ganti prestasi kan. Jadi wah batas ini kasusnya Cahyati. Nggak ngurmat plus, gak melok-melok plus ya tahu ngamal plus. Itu beling-beling. Orang pengiran kan gak oleh kan akhirnya intinya ketika itu pengiran jawab sebuah sahabat gak ada perilaku gak melok-melok plus. Akhirnya kok jadi gak ngurmat plus. Kalau gigumun Kang Ahmad Dunia tradisi pondok-pondok cilik cara menanamkan hidup pasif itu berlebihan alasannya tasawuf lo gak cocok artinya dia wis melarat orang aku kan kudu aktif malah gitu enak menawa hilang melaratnya orang tambah melarat tambah pasif gitu jawabnya lucu cuma melok-melok dunia serusak kabeh cuma melok-melok dunia serusak kabeh tanamannya maksudnya ku piye serusak usinten apa termasuk awake dhewe apa piye kan gak jelas ojo melok-melok dunia saya terus kabeh. Ini melok-melok blas. Tapi rasuwe anaknya pas ABG menjadi puber, seneng sepeda motor akhirnya nggak uang, seneng tip malah anaknya sering. Di neng dalam ranjut tip banyak diambil bapak. Tapi waktu neng kaca neng terpikirnya tertib, kamu mulai ada santri paling seneng aja tertib neng tangga ini kancane mulai. Tunggu sepeda motor kancane, kau neng rumah bapak dinas. Dari kiai gue sadar, dari saking mulai ragil istihad tuh. Apa anak marah jadi aktif orang coba kan jadi berarti pikir. Iya kan? Apa anak marah-marah duit jalur duit bapaknya ke bapaknya keren apa orang coba utang uang. Ya itu uang itu istihad itu wani melihat fakta gitu. Ya akhirnya kan kacau kan ngomong apa tuh? Bapaknya nanam lo dinas, kenapa aja dinas? Bapaknya keren ngira karuan. Kok marah karuan sekali nih coba? Gak karuan. Jadi kita tidak bisa hindari istihad itu kalau zaman Abu Bakar, Umar, Utsman gitu istihad. Meskipun bagian dari istihad itu akhirnya gini itu malah kacau. Ini sing kisah nyatakan Uwais Al-Qarni kalau cerita wali. Uwais Al-Qarni itu wali sing diakoni Rasulullah. Satu-satunya wali sing Rasulullah gak menangi tapi ngakoni kan Uwais Al-Qarni. Tahu pirang amat itu? Wah, akhir atau kurung guys. Tahu kurung? Oh, campur berarti alim gue. Uwais Al-Qarni itu ngendikane Kanjeng Nabi iku fut ya. Khairul qurun Uwais Al-Qarni. Api-api qurun iku Uwais Al-Qarni. Api-api periode sing ana Uwais Al-Qarni. Ya, Nabi pancen ya, Nabi model wali, kadang-kadang ya model wali. Mar, kowe sebenarnya nak ketemu Uwais Al-Qarni njaluk donga. Nggih. Berarti tenane sepundi ya Rasulullah ngene, wong iku klunak-klunuk saleh, wali sadirham. Intinya itu alamatnya itu ada bekas juga saat kodrut tidak mau ilah mau dihadirkan misalnya Nabi gak bodoh Abu Bakar kita bodoh Abu Sumar tapi makanya Dawe Nabi itu Rasulullah yang betul menangi tapi sempat Dawe itu jadi satu-satunya wali untuk legitimasi Rasulullah dan kalau juga saat ini ketika Umar jadi khalifah tiap tentamu didelok ide gede kok kepengen ketemu jenis Uwais Al-Qarni ini dia sempat ketemu terus ya Uwais utuwa hari aku dungakno Uwais
Dari Wes Al-Qarni, jenengan Khalifatur Rasulillah kalau dengan dari Umar, aku dipeseni Rasulullah amaro kabiyada. Sing ngotos iku Rasulullah. Kurang dengar. Sahabat dia kan janggal, sak gedene Umar tunduk-tunduk tenan Wes Al-Qarni wedi. Mulane ning NU ning pondok kan ono. Aja ngenyek gembel nak wali. Aja ngenyek wong edan nak Nabi Khidir. Repot. Oh, hukum menawa. Lho iki kisah nyata. Aku dikonten ciri Hawari pun ajare karawan. Zaman rame-ramene Balim terkenal wali. Zaman cek populer ro ngambungan wong. Ora. Oh, dan orang ngambungan wong. Ah, Hawari ono wong edan tenan. Awal itu ketua keamanan, wajah kabinet takwa kepedulian, semuanya. Berarti itu mutika. Orang balik, orang edan ngarep dalam dicucuk. Ya orang ekor edan tidak ada. Pada muka, kalau orang gerutu kan cucuk semuanya. Ya sudah pengedan tu. Santri kan paling gampang kan, bodohane. Kan wedi kan, jengnya orang Gino nak menawali, jengnya orang edan nak menawali. Lalat. Itu tenan ya, tapi ini semua negara. Lawat Al-Qarni ini ternyata setelah diselidiki para sahabat, ini kok napa jenenge, mung soleh, jambaan urip teng desa, mung ngurmati ibu itu, tukangan pedes, nanti penghasilan disukano ibu. Ini kan tidak urip. Nah, ketika periode Ali, rata-rata riwayat darani Liambek mati filosofi Ali, jadi mati melok pasukan di sini. Nah, ini pesan gue tengah Mustafa Fuadin. Jadi mulai rian, mau ngalim lah, yang paling lunak dulu lah, gue gak bisa betul ngambil perang. Itu dia cara pertimbangan ini bener Ali. Dia melok perang belum, Ali. Dan mulai rian betul ente. Jadi mata filosofi Ali, itu mengambil perang. Long netral itu kurang ajar tuh Mustafa, orang kurang ajar gini. Misalnya saya ingat, wonten Mas Pur nyadui cah cilik. Orang menang Mas Pur kan, cah cilik. Itu mendingin, aku gak melok-melok netral. Artinya netral itu ngebarang Mas Pur nyadui terus kan. Gimana? Sama gue ramelok orang memberikan pilihan soal pilkada atau presiden. Artinya kayak memberi peluang. Sehingga mungkin menang. Suara santri aku kayak no. Jadi sekali-kali sampai lu ngekek no pilihan jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur atas nama hukum Allah. Itu memang kita punya pertimbangan demi hukum Allah. Orang pak model saya ini santri sing soleh tambah pasif. Enggak orang melok-melok. Sing aktif, yang korupsi tenang, repot aja. Sampai milih sing dia, terkacau nih. Tapi gini wow, jadi kita kudu istiak. Kata sobat Al-Qarni, jadi malah ini gue sing hadis sohaya, artinya riwayat yang saya ceritakan tadi hadis. Terus saya kata cerita-cerita sufi versi tiang sufi, meskipun buatan yang terhadisnya sufi setelah Rasulullah. Sama pun Abu Yazid Al-Bustami itu cerita sufi sekali-kali. Mau kan Jumat. Tapi jelbon hati maksud gue malah haram nggak gue tasawuf. Dan gue fakir, yang wajib tasawuf aku ngalim fakir dari kata tasawuf. Saya wong sufi itu fakir, jadi jelas dengan hukum bujuk tanggungan di sing lanang. Jadi rezeki pangeran biar nek dia ramah rezeki nangkemu. Orang fakir orang fakir saya kayak apa kau utang. Jelas ketentuannya mah jelas. Abu Yazid Al-Bustami terkenal kita Abu Sufyan terus Abu Yazid Al-Bustami. Ini ketika ketemu pangeran, orang sufi kan paling sering ngatur menuju ketemu pangeran. Ya Allah, belum nggak suarga kan jadi sinten. Jadi kalau orang kok perlu suarga atau orang? Apa ada kan? Ya Allah, kalau datang suarga kan jadi sinten. Sampai pangeran dijawab. Kancamu nih suarga itu Ahmadun, wong anggutan. Oh, Gusti ini. Warung marani Ahmadun itu pas nyabu. Kumpul wong nakal domino. Minum tapi uang sekelilingnya kemudian malam minum beberapa inti nih takut di dalamnya Pak Ahmad betul nanti tengok rumah tengok warung cara bahasa Arab tempat semak begini darurat dua maling nong warung parah ini warung mas mabuk kabeh wong tempat Sabu Yaji itu mengingat keliru lah menungi biku itu kan masa kanjak ini suarga ngono kok nyabu
langsung mantap kiri orang gigi langsung balik kanan ini cerita wali ya lucu dipanggil Mbak Ahmadin ya Abu Yazid bener kalau kancane jelas swarga jadi walinya sing nyapu dan misalnya gitu terus kalau kancane jenengan di jannah ayo udah itu aneh kan saya udah wali lah terus bareng Abu Yazid itu terkenal dan cara wali tipikal model Pak Hamid Pasuruan namanya Abu Yazid itu terkenal di zaman Sugeng lagi kados Pak Hamid Pasuruan di depan umum dia maca ulama di depan umum kados Badin maca ulama di depan umum di situ wali model dalan-dalan model relasi teng alim terus ning pasar dalan-dalan aman di sore amatir wali Mustafa ning dalan-dalan jadi wali melirin ngoten ora wali terkenal Bapak Hakim ya dene wali ning dalan-dalan anggapnya sampean termasuk kula di bagian dalan-dalan kira wis kamu mboten kira ora dilarang undang-undang kok terus takok bahaya kita Bustami kowe kok ngono maksudnya kok kumpul nakal-nakal wali sitok iku jabe gara-gara kula kancani sing separo sakniki cek mun teng masjid mun mboten mampu sing separo tugas jenengan bingung aku ya dene wali resikan iya dipatrai sing gedho-gedho sing kurang tobat sing separo gara-gara kula kancani kula dawahi mun tobat mun teng masjid sing separo tugas jenengan bingung aku ya sih tapi wong dene wali tenan nggih akhirnya ngetok wali ini bisa yo wis umatem sing cek gedho-gedho separo kon delok wajah ojo udah Abu Yazid ora langsung tobat mesti ngaku wali ne dadi kan gak iso itu apa prosesnya kan dasar wali tenan ini nih kanca-kanca kuwi delok ada Abu Yazid Al-Bustami wali wong delok wajah langsung tobat sedanten kan wonten ulama-ulama saiki kan wonten kados badhe nakal lha gak iso mungkiri nak iku gak ra iso lah artinya rai gendone ora ono kita ulama kadang santik aja kan iya iku gak rai kiai lha kiai tenan ada karwatan wong dolim lawe hebat zaman Basim Masari Jombang daerah ini Jombang ijo be abang wih wong gendho-gendho lah hormat sampe Basim zaman Bapak Dori orang Batu Roman sing sakniki bapake Batu Roman malingnya tobat mau ceritanya gendho-gendho wonten begundal kepengen mateni Bapak Dori aku diparani malah sidane pedang iku nyebleh wedhus gue hormat loh. Saking roh aja ya terus kuat ada cerita ngoten Armando. Wong dhisik iku ulama lain dolim putih dan raine rai saleh. Kita ulama lain santri jaga. Saleh. Ya iku gak rai kiai. Tapi aku ya situ langsung ini enggak dulu. Salah. Ini ya. Repot. Ini kan repot. Karena kan dakwah kan ngeluh ini. Wali kan ngoten. Masih Abdul Qadir bedine kan ngoten. Orang-orang umatku sing delok aku kelan seneng kecuali tak syafaati la yaumil qiyamah. Sapa wong sing tau ketemu aku ila ana akhidun biadi. Cuma tak tuntun di swarga. Nah satu terpede sampe satu Qadir pede. Orang ana wong sing kepreset tapi seneng aku kecuali ila anak aku itu biadi kecuali sebenarnya tak tuntut sampai saking angkuh Abdul Qadir Husain Al-Khalat sing wali senior yang mau kepreset aku menang tak tuntut selamat lewati beririn aku herwatu gaya orang ini aku jadi Abdul Qadir sampai kan nyebut umpama zallah Husain Al-Khalat zallah dan walaupun itu bisa manihil aku tuh biadi mau aku menangi tak tuntut ini sama aku itu Bustami pada rata-rata walinya doang betul lah aku nama rata-rata wali ya cara manusia, cara biasanya manusia aku udang aku nak orang mandi tenan kita misalnya dalam kita rakyatnya aku mirip biasa yang mampu gak cerita sobat cerita-cerita wali lucu-lucu wa yuhadzirukum Allahu nafsah wa ila Allahi masir. Kul ngucapa sira Muhammad intufu ma fi sudurikum lamun nyamar sira kabeh ma fi sudurikum audu to ngetana sira kabeh ing ma fi sudurikum ya alam wa mongko pirsa ing mas apa Allah wa taala wa alam lan pirsa sapa wa ma ing perkara fis samawati ing dalem boro langit wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in ing atase kabehane perkara iku qadir wa